Phoenix Radio Station dan sekarang balik lagi barengan sama Agila Mobil tentunya ada di Check Up. Dan seperti biasa masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dari Universitas Mahasaraswati. Dan hari ini seperti biasa bakal ngebahas salah satu fenomena yang sering terjadi. Kali ini itu adalah fenomena yang mana kalau misalkan kamu nih tiba-tiba itu tidak bisa menggerakkan mulut gitu atau tiba-tiba sulit gitu menutup mata. Dan ini tuh bisa menjadi sebuah gejala yang namanya itu adalah Bell's palsy. Nah, kira-kira kondisi ini itu terjadi karena apa dan bagaimana bisa terjadi? Kali ini Agil sudah bersama Dr. Putu Setiani M. Biomed SPN. Jadi buat kamu yang ada pertanyaan mengenai Bell's palsy ini atau ya kaitannya dengan Bell's palsy, itu bisa langsung aja WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 atau boleh juga lewat Instagramnya di @phoenixradiobali. Selamat sore Dr. Setia. Sorry Vina, ini saya manggilnya Dokter Ani Setiani atau Setia aja nih? Dokter Setiani aja. Setiani aja biar lengkap ya dok ya. Iya, Apa kabar hari ini dok? Sehat. Sehat. Tapi panas banget cuacanya. Ih bener banget lagi. Setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan itu hujan, sekarang baru beberapa hari ini itu kayak cuacanya panas banget. Bahkan ini dok ya, ini kemarin ini sedikit cerita aja intermezzo ya. Itu suhunya tuh bisa sampai 34 derajat loh dok. Jadi kayaknya kalau masak telur di luar ditaruh batu mateng dong. Kayaknya sih ya, saking panasnya memang saking panasnya, bener. Tapi ini kita back to the topic nih dok. Ini tentang Bell's palsy. Sebenarnya apakah atau apa penyakit Bell's palsy ini dan bagaimana penyakit ini bisa mempengaruhi kita dok? Apalagi ini kan katanya Bell's palsy ini adalah penyakit yang bisa mempengaruhi saraf. Tadi udah Agil bilang kalau bisa kayak tiba-tiba mulutnya nggak bisa gerak atau matanya nggak bisa gerak. Ini bagaimana terjadinya penyakit ini dok? Jadi kalau definisi dari Bell's palsy sendiri itu kan dia kelumpuhan di saraf wajah. Oke. Jadi saraf wajah itu tentunya saraf yang sangat vital untuk mengatur pergerakan otot wajah kita, terutama otot mimi. Jadi kalau misalkan kita tersenyum, kita misalkan sedih, menutup mata, meringis, itu otomatis dengan adanya Bell's palsy, otot-otot tersebut menjadi lumpuh. Jadi kayak yang tadi Kak Agil bilang, jadi nanti bibirnya senyumnya bisa asimetris, nggak sama kanan dan kiri. Terus kalau misalkan kita mau minum air pun, biasanya nanti airnya akan kayak belepotan gitulah di salah satu sudut bibir. Oh, jadi intinya adalah kelumpuhan di syaraf muka gitu dok? Iya. Oke, baik. Nah, untuk penyebab utamanya sendiri itu sebenarnya apa dok? Kenapa tiba-tiba kita tuh bisa mengalami namanya Bell's palsy ini? Kalau untuk penyebab utamanya sebagian besar itu kasusnya adalah proses infeksi. Itu. Terus proses yang kedua biasanya itu karena proses inflamasi atau peradangan, dan yang ketiga biasanya prosesnya itu belum diketahui secara pasti. Seperti itu. Untuk infeksinya sendiri biasanya terjadi karena infeksi apa nih dok? Paling sering sih karena infeksi virus Kak. Oh, virus. Baik, kalau misalkan ngomongin Bell's palsy ini, sebenarnya ini apakah penyakit yang termasuk langka atau sebenarnya ya ini normal terjadi dok? Kalau untuk angka kejadian Bell's palsy ini sebenarnya tidak langka, artinya cukup sering kita temui untuk kasus-kasus pasien yang berkunjung ke unit rawat jalan, terutama di bagian saraf. Mungkin angkanya sekitar 1 berbanding 40.000 kasus. Tapi yang cukup menjadi note atau cukup menjadi perhatian, kasus ini ternyata sekarang banyak juga yang kena itu di umur yang 20 tahun ke bawah. Bahkan kemarin saya dapat pasien itu anak-anak umur 9 tahun. Oh wow, jadi kalau misalkan untuk dari segi usia dok, sebenarnya penyakit Bell's palsy ini lebih rentan ke usia berapa? Atau ada kelompok usia tertentu yang lebih rentan mengalami penyakit ini sebenarnya dok? Jadi kalau Bell's palsy itu faktor resiko umurnya paling sering sih di usia produktif, 20 sampai umur 50 tahun. Terus untuk pasien-pasiennya dia dengan ada riwayat kencing manis, terus juga usia tua atau ibu-ibu hamil dan menyusui itu biasanya memang kelompok yang lebih rentan untuk mengalami Bell's palsy. Tapi kecenderungan ini sekarang yang mengkhawatirkan kok malah makin sering untuk yang remaja-remaja muda ya. Saya hampir sering itu pasiennya itu selalu umurnya di bawah 30 tahun, dari yang umur 9 tahun sampai yang paling sering itu anak-anak umur kuliah-kuliah gitu, SMA. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi dok? Kan tadi dokter jelaskan kalau misalkan lebih rentan kepada usia-usia yang di atas 30. Nah, kenapa bisa terjadi remaja-remaja atau bahkan tadi dokter sempat
nyinggung anak-anak 9 tahun itu juga terkena. Ini apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi seperti ini, Dok? Satu, memang kan penyebab utamanya paling sering itu virus. Kalau misalkan virus, terutama virus-virus yang dia sifatnya seperti virus herpes atau apa, itu kan biasanya paling sering mengenai area wajah di muka. Otomatis karena proses lokasi virus itu dia menyerang saraf di wajah, otomatis kena lah saraf yang mempengaruhi otot wajah. Itu yang pertama. Terus kedua, aktivitas anak-anak sekarang terutama di usia sekolah kan biasanya mereka sampai malam kan masih pegang gadget, belajar, terus juga paparan untuk kipas dengan cuaca yang sangat panasnya sekarang itu benar-benar di fullkan, kena ke wajahnya itu. Belum lagi AC hampir 24 jam kan itu. Jadi memang banyak faktornya sih. Kenapa bisa Bell palsy yang awalnya itu menyerang di usia yang lebih tua, sekarang kok bergeser ke cenderungannya yang usianya lebih muda. Oh, berarti seperti juga itu. Bisa karena gaya hidup juga, Dok, ya? Gaya hidup bisa salah satunya. Dan juga kan akhir-akhir ini memang banyak sekali infeksi radang virus itu kayak mumps ya, seperti orang Bali mungkin bilangnya gendongan gitu. Itu lumayan banyak kasusnya sekarang untuk adik-adik kita yang umurnya usia-usia sekolah SD, umur 7 sampai 10 tahun itu. Oh, itu kalau misalkan gondongan itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab Bell's palsy juga, Dok? Salah satunya. Intinya virus apapun yang dia memang sumber infeksinya dari saluran hidung, tenggorokan, dan telinga itu otomatis dia akan, lokasinya kan deket nih dengan saraf wajah, otomatis dia akan menjadi salah satu faktor pencetusnya sih. Nah, kalau misalkan untuk gejala awal yang biasanya dialami oleh penderita, Dok, itu biasanya apa, Dok, untuk gejala awalnya sendiri? Yang paling pasien notice itu, yang paling ngeh adalah pada saat mereka bercermin itu biasanya wajahnya nggak asimetris. Misalnya salah satu kelopak matanya itu cenderung susah untuk ditutup. Nah, itu satu. Terus kedua, biasanya tarikan sudut bibirnya biasanya nggak seimbang. Jadi cenderung sisi wajah yang tampak lebih lemah itu memang yang sarafnya dia juga terganggu. Kayak ketika senyum itu salah satunya nggak bisa ngangkat kayak mereng gitu ya? Nggak mau simetris. Jadi senyumnya kok kayak naik sebelah ya, kayak turun sebelah gitu. Tapi apakah itu juga kalau misalkan kaku tiba-tiba itu juga bisa menjadi gejala Bell's palsy, Dok? Kayak misalkan ketika dia ngunyah atau apa kayak nggak bisa ketutup gitu, itu apakah bisa menjadi gejala awal? Salah satunya gitu. Salah satunya gejalanya seperti itu juga sih, Kak. Selain juga kadang-kadang biasanya beberapa pasien bilang, kok separuh wajah saya sebelumnya itu rasanya kayak kesemutan ya, Dok, ya kayak mati rasa, tebel. Kalau disentuh itu kok nggak terasa, beda sensasi sentuhan antara mungkin pipi kiri dengan pipi kanan. Kayak mati rasa gitu ya? Kayak mati rasa itu, seperti itu sih. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang Bell's palsy, ini kan ada kaitannya dengan kelumpuhan saraf di muka tadi, Dok. Iya. Nah, apa yang membedakan Bell's palsy itu dengan penyakit stroke sebenarnya? Pertanyaannya bagus banget sih, Kak. Kalau misalkan cenderung itu pasien awam biasanya mereka ada ketakutan, Dok, saya ini kena stroke nggak sih? Soalnya ini wajah saya nggak sama kiri dan kanan gitu. Sebenarnya cara untuk membedakannya, kalau kita kembali ke definisi awal, untuk Bell's palsy itu kan yang dia pure hanya mengenai saraf wajah. Berarti dia tidak akan mempengaruhi saraf-saraf yang mengatur pergerakan lainnya. Seperti misalkan kondisi tangan masih oke. Tidak ada masalah di gerakan tangan atau kaki, suara juga masih bagus. Itu biasanya pure hanya di Bell's palsy problemnya. Tapi kalau misalkan kelumpuhan saraf itu sudah mengenai otot selain otot wajah, misalkan tangan juga lumpuh, terus juga suara juga semua tidak jelas, atau suara menjadi pelo, berubah. Nah, itu perlu kita notice, ini jangan-jangan ke arah stroke. Apalagi kalau misalkan pasiennya itu memang punya riwayat seperti misalkan hipertensi, diabetes atau penyakit-penyakit kronis lain, memang perlu sepertinya nanti diperiksakan lebih lanjut untuk membedakan apakah ini stroke atau Bell's palsy. Nah, balik lagi di awal, Dok. Tadi kan Bell's palsy ini juga menyerang kayak remaja, anak-anak juga. Apakah ini bisa juga berpengaruh kepada gen mungkin? Atau mungkin kayak orang tuanya pernah mengalami Bell's palsy, terus ada kemungkinan anaknya juga bisa nih terkena Bell's palsy ini? Kalau sejauh ini sih penelitiannya belum ada menunjukkan data bahwa Bell's palsy ini merupakan penyakit yang diwariskan secara genetik, itu belum ada. Tapi lebih ke penyakit yang sifatnya dia self-limiting, artinya memang terbatas di individu itu sendiri. Karena proses infeksi,
kondisi lingkungan atau faktor yang tadi itu, tapi tidak diwariskan secara genetik dari orang tua ke anak sih, Kak. Oke. Iya. Nah, kalau Bell's palsy ini sendiri, Dok, kalau misalkan dia itu tidak disembuhkan dengan dalam waktu yang cukup lama, apakah mungkin itu juga bisa menjadi gangguan ke penyakit saraf lainnya kayak mungkin ke cerebral palsy mungkin, atau mungkin bisa tadi ke stroke juga tadi itu? Kalau untuk Bell palsy itu sendiri sih dia jarang menimbulkan komplikasi ke menjadi penyakit saraf lain. Karena dia pure hanya melibatkan otot saraf wajah saja. Tidak mengenai otot saraf yang lain sih. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang paling sering kita khawatirkan itu adalah infeksi virusnya itu sendiri, Kak. Nah, contohnya misalkan tadi ada virus herpes. Herpes itu mungkin seperti cacar ya, cacar naga atau cacar air yang kena di badan atau bisa di wajah. Nah, itu kadang-kadang selain menimbulkan gejala seperti Bell palsy, dia juga bisa menimbulkan kerusakan di saraf lain, misalkan di saraf telinga. Jadi seringkali nanti pasiennya akan mengeluh telinganya kok sering mendenging ya, atau pendengarannya juga menurun, atau misalkan juga ada gangguan keseimbangan, karena selain fungsi telinga itu sebagai organ pendengaran, nah di bagian telinga dalam kita itu juga ada fungsi organ untuk mengatur keseimbangan. Jadi sebenarnya bukan Bell palsy-nya yang berkomplikasi menjadi penyakit lain, tetapi virus yang menyebabkan Bell palsy itu yang dia bisa menjadi penyakit lainnya. Seperti itu sih. Kalau Bell palsy-nya sendiri sih dia kalau sudah sembuh ya amat sangat jarang bisa kambuh lagi sih. Oh gitu. Iya. Nah, Dok, masih ngomongin tentang Bell's palsy. Ini saya ada sedikit cerita dulu teman saya tuh pernah nih mengalami yang namanya kecelakaan. Dan tiba-tiba dia kayak mengalami yang kayak dokter bilang itu, kayak misalkan ada bagian di wajahnya dia yang kaku atau ketika senyum itu nggak simetris. Apakah faktor eksternal seperti kecelakaan atau yang lainnya itu juga bisa menyebabkan Bell's palsy, Dok? Kalau untuk faktor trauma atau misalkan faktor sifatnya mekanik, itu bisa menyebabkan dia asimetris otot wajah. Tapi biasanya kondisi itu tentunya untuk pengobatan utamanya ya harus rekonstruksi atau surgery sih, pembedahan. Karena mungkin kita khawatirkan karena pengaruh benturan kan dia mungkin ada saraf yang terjepit atau apa. Jadi itu yang harus kita perbaiki lagi tata letaknya seperti itu. Dan itu sayangnya sih kalau misalkan prosesnya sudah lama tidak segera diatasi ya ada risiko kecacatannya bersifat permanen. Nah, kalau misalkan yang tadi kita bahas itu Bell palsy karena virus dan lain macam sebagainya, itu bisa penyembuhannya hampir 100% Kak, tanpa ada gejala sisa. Jadi otot-otot wajahnya itu bisa kembali lagi ya, simetris lagi. Seperti itu sih, Kak. Kalau ngomongin tentang proses diagnosisnya sendiri, Dok, itu bagaimana ketika kita yang mengalami Bell's palsy ini dokter melakukan diagnosis untuk memastikan kalau pasien ini benar nih mengalami yang namanya Bell's palsy? Kalau untuk proses diagnostis ya pastinya kita harus melakukan pemeriksaan dari awal itu dari kita menganamnesis atau mewawancari pasien. Terus kita juga harus melakukan beberapa pemeriksaan fisik dan beberapa tes-tes yang nanti akan kita bisa membedakan antara Bell palsy dengan diagnosis yang paling sering itu kan adalah stroke ya. Seperti itu. Kalau misalkan perlu nggak sih cek darah untuk mengetahui dia Bell palsy apa enggak? Sebenarnya cek darah yang khusus sih nggak ada. Kalaupun yang mau benar-benar spesifik itu, memang kami di bagian saraf ada pemeriksaan khusus untuk mengetahui bagaimana penghantaran antara saraf fasial atau saraf yang mengatur otot wajah itu secara spesifik ada. Seperti itu sih Kak. Baik. Menarik banget Dok. Mungkin kita bakal break dulu sebentar. Jadi buat kamu Viners yang ingin bertanya-tanya mengenai tentang Bell's palsy atau mungkin kamu kayak mengalami gitu Dok, ini kenapa sih wajah saya kayak ngerasa ada gejala-gejala yang seperti dokter sebutkan tadi, apakah benar kira-kira saya terkena Bell's palsy, itu bisa langsung aja tanyakan ke WhatsApp Telegram 0812 383 9100 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Tentunya masih bersama Gila Babil, Dokter Setiani dan masih juga di Check Up. Phoenix Radio Station masih di Check Up Viners, masih ada Gila Babil dan juga Dokter Setiani. Tentunya masih ngebahas tentang penyebab Bell's palsy yang tentunya perlu diwaspadai oleh remaja. So, buat kamu yang ingin bertanya, langsung aja tinggal WhatsApp Telegram di 0812 383 9100 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Jadi Dok, tadi kita sudah ngebahas mengenai tentang penyebab dan juga bagaimana cara mendiagnosis yang namanya Bell's palsy ini. Nah, lalu sebenarnya untuk para penderita Bell's palsy ini bagaimana sih tentang penyakit ini tuh yang mempengaruhi keseharian para penderitanya, Dok?
Karena lokasi dari gangguan Bell palsy ini kan mengenai otot wajah, Kak Agil. Jadi otomatis yang sangat-sangat mempengaruhi itu adalah faktor estetika. Oke. Jadi faktor estetika dari penampilan pasien itu sendiri, di mana kalau misalkan wajahnya tidak simetris itu kan sangat-sangat membuat kita canggung ya, Iya, agak tidak insecure nyaman, juga ya. insecure juga kan. Jadi cenderungnya itu yang sangat-sangat membuat pasien itu datang ke praktek gitu. Dok, Oke. gimana sih caranya nyembuhin biar cepet seperti itu. Terus kedua, ini bakalan permanen nggak? Atau misalkan nanti perlu nggak saya melakukan terapi atau misalkan teknik-teknik lain supaya prosesnya bisa lebih cepat. Seperti itu sih Kak, faktor estetika yang jadi kuncinya sih. Oke. Nah, berarti kalau ngomongin tentang bagaimana tentang metode penyembuhannya sendiri, Dok, itu bagaimana? Apakah kita harus mengkonsumsi obat oral kah atau mungkin bisa dengan terapi dari luar aja kah atau bagaimana, Dok? Nah, syukurnya sih kalau untuk Bell palsy ini sendiri kan bisa kita obati dengan rawat jalan. Jadi tidak perlu pasien Bell palsy itu menjalani rawat inap, itu nggak perlu, Kak. Cuman untuk terapinya kita kan harus dengan pemberian obat untuk menghilangkan bengkak di saraf wajah itu sendiri. Dan memang untuk kejadian kesembuhan yang bisa sampai 100% itu bila pasien itu datang sebelum hari ke-7. Jadi kalau misalnya pasien sudah datang dengan keluhan wajahnya tidak simetris itu udah lebih dari 1 minggu atau lebih dari 7 hari, ya biasanya angka untuk kesembuhannya juga pasti akan berkurang, Kak. Seperti itu. Oke. Nah, untuk pasien berarti harus ke dokter apa, Dok? Maksudnya dokter spesialis penyakit dalam kah atau mungkin dokter spesialis saraf atau mungkin dokter estetika? Kunci utamanya sih karena ini proses peradangannya mengenai saraf wajah, otomatis harus memeriksakan diri ke dokter spesialis saraf terlebih dahulu, Kak. Oke. Nanti biasanya kalau membutuhkan fisioterapi atau rehabilitasi untuk mengembalikan kekuatan otot wajah, biasanya kami dari dokter saraf itu akan merujuk ke sejawat di bagian rehabilitasi medis. Oke. Nanti untuk proses rehabilitasi medis biasanya dilaksanakan atau dilakukan setelah proses peradangan itu mereda, jadi setelah hari ke-7. Kalau misalkan dilakukan lebih cepat kan lebih bagus ya? Benar. Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak juga. Kalau misalkan dilakukan pada hari ke-3 atau hari ke-5, itu kan prosesnya masih full blown ya untuk infeksi atau inflamasinya. Jadi kasusnya itu ntar malah makin buruk lagi, Kak. Yang awalnya cuman ya mungkin nutup matanya terganggu setengah lah, masih belum parah. Jadi makin parah kalau misalnya terlalu dini. Oh, terus jadi lakukan ke terapi. sebaiknya itu berapa? Setelah hari ke-7. Oh, setelah hari ke-7. Iya, setelah hari ke-7, Kak. Oke, baik-baik. Berarti itu apa ya? Kayak tanda-tandanya itu udah masuk ke hari ke-7 tuh biasanya apa, Dok? Biasanya kita tanyakan ke pasien sih, ini gejalanya muncul sudah berapa hari. Jadi pasien sendiri kan notice kan, karena memang perubahan itu sangat-sangat signifikan, nggak? Sangat kentara banget ya? Kentara banget. Oke. Atau misalkan pasien itu ngehnya pada saat dia bercermin, pada saat dia sikat gigi kok nggak nyaman ya. Kan pada saat sikat gigi itu kita buka mulut, gerakkan rahang maksimal, terus kita melakukan penyikatan kiri kanan, itu pasti sangat-sangat gak nyaman. Atau pada saat kita minum air itu kok minumnya bleber ya, kayak ngiler, kayak ngeces gitu. Atau pasien saya kemarin itu ada yang dia sampai nggak bisa merasakan makanan, jadi lidahnya dia itu hanya bisa mengecap di ujung aja, jadi lidah yang bagian belakangnya kok nggak rasa ya, dia nggak nyaman, tawar gitu katanya rasa masakannya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang pengobatannya sendiri, Dok, apakah kira-kira pengobatannya itu bisa dilakukan secara mandiri, kayak mungkin ya udah deh, kayak didiamin aja dibiarin dulu, aja nanti sembuh sendiri. Apakah itu memungkinkan, Dok, sebenarnya? Sayangnya sih kalau misalkan kita ingin mencapai target kesembuhan 100%, itu disarankan memang harus memeriksakan diri dan diberikan obat-obatan oleh dokter spesialis saraf sesuai dengan kondisinya. Karena kalau misalkan pasien itu menangani sendiri apalagi dibiarkan, takutnya nanti kelumpuhannya itu menjadi permanen, Kak. Karena biasanya kalau sudah lewat hari ke-7, apalagi kalau kelumpuhannya sangat-sangat berat, tidak segera diberikan obat anti peradangan, itu dia nanti otomatis sarafnya bengkak itu akan semakin terjepit. Jadi sebenarnya Bell palsy itu penyakitnya sangat-sangat ringan, tidak menyebabkan kecacatan tanda kutip kalau misalkan diobati secara tepat waktu, tepat dosis, dan tepat juga untuk aturan cara minum obatnya. Tapi kalau misalkan semuanya meleset, otomatis satu
penyembuhannya nggak bisa cepet kan Kak. Terus yang kedua juga akan ada gejala sisa, jadi akan ada komplikasi jangka panjang. Bell palsy yang dia misalkan terlalu berat Kak, dan juga tidak bisa diobati secara komplit, biasanya pertama. Kelopak matanya kan nggak bisa nutup sempurna tuh Kak. Otomatis kelopak mata yang terus dia terbuka itu sangat rawan sekali untuk terjadinya infeksi. Karena kalau kita ketahui fungsi kelopak mata kita itu kan menutup bola mata. Jadi melapisi, menghindari dia dari faktor kekeringan, kena hantaman dari angin, debu, virus, segala macam lah, benda-benda asing. Nah itu kalau misalnya kelopak matanya nggak nutupnya sempurna, mata kita jadi gampang kering. Itu satu. Benar. Kedua jadi gampang kayak merah gitu Kak, iritasi. Terus ketiga juga kalau misalnya kita tidur dengan kelopak mata nggak menutup sempurna, itu kan kita pada saat tidur kan refleks ya Kak. Jadi nanti ngucek-ngucek segala macam. Jadi bisa menyebabkan luka pada kelopak mata pada bola matanya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan untuk lama sembuhnya sendiri, Dok, itu berapa sih rata-rata pemulihan penderita Bell's palsy ini biasanya? Biasanya sih kurang lebih 3 bulan, Kak. Oh, cukup lama juga ya. 3 bulan itu yang benar-benar dia sampai 100% bisa sembuh. Tapi kalau misalnya pasiennya usia muda dan pada saat diagnosis itu tidak terlalu parah grade-nya, itu biasanya nggak sampai 3 bulan sih, 1 bulan lah kurang lebih. Tapi pasiennya mesti komitmen juga sih Kak. Untuk rutin minum obat, rutin untuk terapi dan menghindari faktor-faktor pencetus. Sama memang sih untuk yang kayak tadi kan, ada pasien yang kelopak matanya susah nutup, otomatis kita biasanya sarankan pasiennya untuk pakai kacamata pelindung. Jadi kalau misalnya mau tetap aktivitas di luar rumah yang dia ada kena paparan angin udara itu, ya ada penghalangnya lah, biar lebih safety seperti itu Kak. Nah kalau ngomongin tentang cara mencegahnya sendiri Dok, itu ada nggak sih kayak kita sebagai seorang remaja atau anak muda itu untuk mencegah supaya tidak terkena penyakit Bell's palsy ini? Kalau untuk mencegahnya sebenarnya gampang banget Kak. Misalkan yang pertama, kan beberapa literatur itu menyebutkan bahwa memang penyebab utamanya itu infeksi virus. Tapi biasanya faktor pencetus yang bisa memperburuk itu karena paparan udara dingin, bisa dari AC, kipas, fan, atau misalkan yang konsisten hanya terlokalisasi di satu area wajah. Jadi itu bisa kita hindari. Cuman dengan cuaca yang panas kayak gini, kayaknya AC bakalan full terus deh. Kipas kayaknya bakal lebih asoy gitu kalau misalnya di muka gitu, di kan muka tuh enak gitu banget. Tapi itu bahaya. Jadi kalau misalkan adik-adik memang rasanya aduh gerah banget nih, tidur nggak bisa malam-malam, ya udah AC-nya boleh di fullin, kipas juga boleh di onin, cuma jangan dipaparkan ke wajah, mungkin bisa ke tembok atau apa gitu. Jadi supaya dia tidak secara konsisten dan terus menerus area wajah kita tuh kedinginan terkena terus gitu seperti itu, karena itu kan pasti akan mempengaruhi peredaran darah di wajah kan. Artinya kalau misalkan peredaran darahnya terus dipaparkan, dihantam dengan udara dingin, kan dia jadinya nggak bagus sirkulasinya. Seperti itu sih Kak. Nah selain itu tadi Dok, mungkin ada nggak sih kayak gaya hidup kayak mungkin dari makanan, kayak misalkan begadang terus, stres, apa itu juga bisa mempengaruhi Bell's palsy nih Dok? Kalau stres itu pertama kan pasti melemahkan imun ya Kak ya. Stres, kurang istirahat, bergadang, pakai gadget terus, itu semua faktor-faktor yang ujung-ujungnya dia akan membuat daya tahan tubuh kita itu lemah. Jadi kalau misalkan adik-adik memang aduh saya mau ujian ini, atau misalkan mau ada buat tugas atau apa, jadi diatur kembali, tetap harus cukup istirahatnya, karena bagaimanapun di malam hari itu memang kondisi tubuh kita secara fisiologis, secara alami itu adalah waktunya untuk memulihkan. Jadi nggak bisa kamu full force terus. In case kalau memang harus bergadang, ya kamu harus makannya harus bagus, bergizi, dan minum suplemen vitamin juga. Jadi suplemen vitamin itu asalkan dibeli di apotek atau toko obat yang memang sudah ada logo POM-nya, dan itu jelas kandungannya apa, ya nggak masalah, asalkan diminum sesuai aturan dan takaran dan cara pakainya yang tepat sih. Jadi emang pola hidup juga itu sangat-sangat mempengaruhi ini Dok ya. Sih, Kak. Baik. Nah Vinars, jadi buat kamu sekali lagi yang pengen bertanya nih ke Dokter Setiani, kamu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812 383 9100, atau juga bisa langsung aja DM Instagram di @phoenixradio
Radio Bali. Karena nanti di segmen terakhir kita bakal menjawab beberapa pertanyaan kamu. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Gila Babil dan juga Dr. Setiani di Check Up. Ini Kredus Radio Station dan masih ada Gila Babil Finars tentunya masih di Check Up yang masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dari Universitas Mahasaraswati. Dan di sini masih ada Dr. Setiani. Selamat sore Dok. Jadi sekarang kita bakal ngejawab beberapa pertanyaan dari Finars yang udah masuk. Ini kita mulai dari yang agak menarik nih Dok. Ini nggak ada kaitannya dengan Bell's palsy, tapi ini ada kaitannya dengan wajah. Dia bertanya nih, ini dari Ariana Tadani. Dia bertanya, Dok, lesung pipi itu sebenarnya merupakan kerusakan saraf atau enggak sih sebenarnya? Kalau lesung pipi itu memang dia bentuk dari anatomis wajah. Jadi bukan kerusakan saraf wajah, itu enggak. Oh itu enggak. Itu memang variasi yang tanda kutip umum ya. Jadi di beberapa ras itu seperti misalkan di ras-ras Eropa itu memang salah satu penanda yang sangat-sangat umum. Jadi dia memang ada bentukan garis yang berbeda dengan mungkin kalau kita amati kan struktur wajah rahang kita, rahang bawah sampai ke dagu Asia, Eropa dan Afrika itu kan sangat-sangat berbeda ya. Nah, jadi seperti itu sih. Oh berarti ada sebenarnya orang punya lesung pipi berarti ada keturunan Eropa gitu. Mudah-mudahan. Dan itu biasanya diwariskan genetik. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalkan orang tuanya ada lesung pipit ya, biasanya nurun ke anaknya. Ini teman kita di luar tuh senyum-senyum Dok. Soalnya dia punya lesung pipi. Dia senang tuh dibilang mirip keturunan Eropa gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lainnya lagi Dok. Ini dari Diki. Ini Dok, saya mau tanya. Tadi kan di dokter sempat menjelaskan kalau misalkan ketika wajah sering terkena yang namanya kipas itu bisa menyebabkan Bell's palsy. Dan kalau misalkan sudah terkena ini Dok, apakah Bell's palsy ini sebenarnya boleh diurut? Jadi mungkin saya mau luruskan sedikit ya, biar kita nggak keliru. Jadi sebenarnya faktor utama itu sebagian besar itu ada peradangan karena virus. Nah, seringkali virus itu kan sifatnya dorman Kak. Dorman itu artinya dia ada di dalam tubuh kita tetapi tidak langsung menimbulkan gejala. Jadi ibarat kata dia sembunyi nih masih di tubuh kita yang sebagai inang. Jadi di saat-saat kita mungkin pada saat imun rendah atau apa baru dia full blown gejalanya. Jadi sebenarnya virus itu udah ada cuman dia belum menunjukkan gejala. Nah itu yang pertama. Ditambah lagi mungkin karena pasien itu sendiri terus terpapar dengan udara dingin di salah satu wajah itu kan otomatis akan menghambat sirkulasi wajahnya. Jadi ya udah kejadian muncul dia seperti itu gejalanya. Jadi bukan karena paparan semerta-merta paparan kipas angin doang ya. Itu enggak. Kalau misalkan gitu kenapa orang yang sering naik motor rider itu kan harusnya semua rider kena Bell's palsy dong. Angin kenceng terus kan. Tapi kan enggak seperti itu. Nah, perlu diurut enggak atau bisa diurut enggak? Sebenarnya urutan lagi teknik untuk masas ya. Masas kan maksudnya kayak masas wajah itu memang tidak menjadi patokan kita sebagai terapi untuk Bell's palsy. Apa sih bedanya kalau misalkan masas wajah dengan fisioterapi kalau gitu Dok? Nah kalau dengan fisioterapi itu dia tekniknya lebih terfokus, memang menyasar titik-titik saraf. Sedangkan kalau misalkan masas wajah itu kan dia yang diurut itu hanya untuk ototnya aja Kak, tidak pas di area-area saraf itu keluar seperti itu. Dan juga untuk waktunya, karena saya sendiri punya pengalaman kemarin ada salah satu pasien saya. Dia Bell's palsy kalau saya nggak salah di hari ketiga. Nah saya udah bilang ibu nanti pada saat lewat hari ke-7 baru kita akan mulai proses fisioterapinya ya. Itu udah saya sampaikan. Tapi mungkin pasiennya karena seorang wanita umur 32 tahun yang memang dia kerjanya sebagai sales marketing. Jadi dia kan pengen banget biar cepet sembuh. Nah inisiatif lah dia ke klinik estetika dan dia melakukan treatment untuk, saya kurang tahu sih namanya. Jadi seperti setrika wajah gitu dengan harapan dia wajahnya akan kembali simetris. Nah kembali lagi yang kemarin itu masih bisa menutup mata, sekarang benar-benar nggak bisa sama sekali gerak wajahnya gitu. Kasian banget sih sebenarnya. Malah lebih parah jatuhnya. Lebih parah. Jadi saya udah aduh Bu sayang banget itu. Otomatis semua dosis obat kita kembali start dari awal itu, dan sekarang ya memang benar-benar pulih. Itu pulihnya jadinya lebih lama Kak. Lebih lama ya. Karena awalnya itu saya prediksi 1,5 bulan, ya nggak lebih dari 2 bulan lah, jadi 3 bulan lebih. Ya ampun. Kasian sih sebenarnya. Benar. Nah ini masih juga membahas metode pengobatan lainnya nih Dok. Ini ada dari Amanda.
Dok, ini salah satu keluarga saya itu terkena yang namanya Bell's palsy ini. Dan karena takut ke dokter, akhirnya memutuskan untuk akupuntur. Dan sebenarnya apakah akupuntur ini amankah untuk dilakukan sebenarnya, Dok? Akupuntur di beberapa literatur itu dia menunjukkan perbaikan yang bermakna. Karena kan kalau akupuntur itu, ini kalau dilakukan oleh tenaga yang profesional ya, kan karena akupuntur ini termasuk dia punya latar belakang pengobatan metode timur. Sedangkan kalau kita ini kan lebih banyak ke yang western ya. Jadi kiblat kita emang lebih ke barat. Tapi kalau untuk di negara-negara di Asia Timur itu memang akupuntur itu menunjukkan progres yang bermakna. Karena satu, akupuntur itu dia menyasar titik-titik meridian keluarnya saraf. Itu tidak berbahaya, bisa kita jadikan semacam opsi pilihan alternatif. Tetapi harus dilakukan oleh tenaga yang memang dia berpengalaman, profesional, dan kalau bisa memang jangan di fase akut, jangan sebelum hari ke-7 udah di akupuntur jangan, karena itu kan lagi radangnya keras banget Kak. Itu memang benar-benar ditunda dulu gitu. Kasih dia hilang dulu inflamasi atau peradangannya, nanti baru setelah itu kita treatment dengan akupuntur. Jadi masih setelah 7 hari itu tadi Dok ya berarti ya? Iya, setelah 7 hari sih bagusnya dia Kak. Nah, ada pertanyaan lagi Dok, ini datangnya dari Rio. Dok, bener nggak sih kalau misalkan Bell's palsy itu hanya menyerang satu sisi wajah aja, atau bisa ya dua-duanya gitu, atau cuman kanan atau kiri aja gitu? Teorinya sih satu, tapi kalau untuk kasus 2 itu apes banget sih namanya ya. Oh, tapi bisa juga Dok? Bisa, secara teori itu bisa. Karena gini, dia itu kan saraf yang terjadi di tempat yang berbeda ya Kak ya. Jadi biasanya kan kalau misalkan dia infeksi itu biasanya localize, hanya terlokal di satu sisi. Tetapi ada 1-2 kasus yang sangat jarang dia terjadi di 2 area. Jadi kiri kena, kanan kena. Cuman biasanya tidak bersamaan. Atau misalkan tahun lalu nih dia kena Bell's palsy-nya yang kiri. Sembuhnya tidak sempurna mungkin. Sekarang kena lagi, kumat lagi, tapi kena yang kanan. Jadi kena kedua sisi dong dia jadinya. Gitu. Itu kok bisa berulang sih? Ya itu tadi banyak faktor. Satu mungkin memang dia imunnya memang rendah ya. Terus kedua mungkin dia punya riwayat penyakit seperti misalkan diabetes atau penyakit-penyakit yang melemahkan imun lainnya. Seperti itu. Jadi biasanya sih kalau misalkan pasien dengan Bell's palsy yang berulang, kita biasanya harus mulai curiga, ini kenapa ya kok dia bisa berulang? Karena harusnya dia nggak berulang, sembuh sendiri ya udah stop. Nggak bakal bisa kena lagi harusnya ya? Kecuali itu. Karena biasanya kan kalau diabetes itu dia akan mempengaruhi mielinisasi sistem saraf. Jadi mielinisasi itu seperti misalkan sel saraf itu kita analogikan seperti misalnya selubung kabel listrik itu. Kalau Kakak tahu kan kalau kabel listrik itu sebenarnya yang menghantarkan listrik kan filamen logam yang di dalamnya kan. Yang paling dalam. Tembaganya itu kan. Yang ada insulatornya, insulatnya itu yang pembungkusnya. Nah, kalau misalkan sel saraf juga seperti itu Kak. Jadi sifatnya itu yang menghantarkan hantaran saraf itu adalah sel saraf yang di dalamnya yang terbungkus oleh selubung mielin namanya. Nah, selubung mielin itu sifatnya seperti insulator. Jadi dia meredam yang ada namanya hantaran yang loncat-loncat. Jadi nggak kayak konslet sarafnya. Nah, itu yang normal. Nah, kalau misalnya diabetes, insulatornya itu dia terkikis. Kropos jadinya sarafnya itu sangat-sangat rawan untuk terjadinya proses penghantaran yang tidak semestinya. Jadi seringkali itu kenapa pasien-pasien diabetes itu sering lihat tangannya, kakinya itu merasa kayak kesemutan, tebal, kebas atau malah terbakar karena proses penghantaran sarafnya yang tidak berjalan sempurna. Gitu. Nah, kalau misalkan dia sudah punya genetik diabetes seperti itu, otomatis sarafnya dia kan emang sudah nggak bagus ya Kak ya. Jadi sangat-sangat gampang lah untuk kena Bell's palsy-nya berulang. Cuman biasanya kita kalau umur muda sih nggak mungkin lah kena diabetes, masih muda. Diabetes jangan tuh salah. diabetes biasanya orang-orang tua yang gemuk suka makan manis-manis, tapi nggak juga. Benar Kakak bilang jangan salah. Sekarang faktor genetik itu mulai jadi jadi momok karena kan kita gaya hidupnya tuh agak susah ya. Makanan, minuman semua junk food. Minuman juga ada banyak pemanis buatannya. Belum lagi faktor genetik yang mudah-mudahan sih sehat selalu ya. Amin. Orang tua kan nggak tahu nih punya penyakit genetik apa. Seperti itu jarang sih, gerak Kak. juga, jarang aktivitas, jarang olahraga. Bener banget. Semuanya gaya hidup pokoknya Viners ya.
Nah, Iya, iya. ada ini satu lagi pertanyaan dok. Ini dari Oke. Ini masih tentang metode penyembuhan dari Bell's palsy ini, dok. Iya. Apakah benar kalau misalkan Bell's palsy ini tuh tidak boleh dikompres? Bell palsy kalau misalkan dia masih di fase akut, memang kita tidak sarankan pasien untuk mengompres terutama air hangat. Karena kan kalau air hangat itu malah buat dia inflamasinya kan. Tapi kalau misalkan nanti kalau sudah dia lewat 7 hari, kalau mau dikompres bisa kok pakai air hangat suam-suam kuku, nama nanti dimasas ringan aja di wajah, nggak apa-apa. Cuma nanti tetap pada saat proses fisioterapi itu biasanya kan ada teknik-teknik masase yang sifatnya ringan itu bisa kok. Atau kalau mau paling gampang beli permen karet deh. Oh, itu juga bisa ini ya untuk melatih gitu ya? Ya, melatih otot wajah. Karena biasanya kan kakunya itu di otot wajah ya. Jadi terutama otot rahang, atas bawah, dagu, sama otot bibir gerak itu. Jadi kalau misalkan kita dengan mengunyah permen karet, itu secara tidak langsung melatih untuk gerakan otot rahang kita, atas, bawah, gigi, mulut semuanya kena sih dia. Ini pertanyaan pribadi dari saya dok. Sebenarnya ketika orang terkena Bell's palsy, apakah dia merasakan nyeri atau cuman mati rasa aja gitu dok? Mati rasa sih lebih sering. Mati rasa ya? Mati rasa, tebel gitu. Kok kayaknya nggak nyaman gitu. Sangat-sangat nggak nyaman. Ada beberapa pasien juga bilang kok gimana ya, kayak lidahnya tuh keluh. Kayak lidahnya tuh kok kayak nggak nyaman geraknya gitu ya, seperti itu. Kayak ada sesuatu yang di langit-langit gitu. Tapi nyaman. Apakah ada beberapa kasus yang nyeri juga bisa dok? Atau semuanya ya sama aja mati rasa kayak gitu dok? Nah, ada satu kasus itu unik banget ya kak. Jadi ternyata pasien itu selain dia punya Bell palsy, dia ada problem di gigi. Sakit gigi? Geraham gigi bungsunya itu tidak tumbuhnya proper, jadi dia tidak tumbuh lurus, tapi dia menyimpang dari kodrat. Jadi dia itu agak jadi keluar dari jalur. Jadi dia itu mereng, mereng menekanlah saraf wajahnya. Jadi itu Bell palsy terus nggak membaik. Akhirnya saya bilang, coba deh saya konsulkan ke gigi. Akhirnya kan di ronsen tuh penampang giginya, ternyata benar. Jadi giginya itu yang letaknya mereng itu menjepit saraf yang di wajahnya. Dan sayang sekali saraf wajah kita itu selain namanya saraf nomor 7 itu juga ada saraf yang mengatur sensasi nyeri wajah, itu saraf nomor 5. Jadi saraf kita tuh nomorannya 1 sampai 12 gitu Kak. Banyak banget ya. Yang 5 tuh untuk nyeri, yang 7 untuk gerakan. Gitu. Jadi si kakinya gigi itu dia menjepit saraf nomor 5 itu nyeri terus Kak, terus, itu nggak nyaman banget. Itu udah sial banget sih. Iya, kasihan sih. Tapi dok, mungkin terakhir ada yang ingin dokter sampaikan sebelum kita berakhir di sini, mungkin ada beberapa kata-kata dari dokter mungkin. Bell palsy itu sebenarnya penyakit yang sering terjadi, mudah disembuhkan asalkan memang pasien itu memeriksakan atau berobat ke dokter spesialis saraf sesuai dengan kondisinya. Apabila dilakukan penanganan yang tepat dengan pemberian obat yang tepat dosis, benar cara pemakaian, dan juga menjalani program untuk fisioterapi sesuai dengan anjuran dokter, itu biasanya bisa sembuh permanen tanpa ada gejala kecacatan sisa. Itu aja sih Kak. Terima kasih Dokter Setiani atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak tentang insight yang meaningful banget, insightful banget sore hari ini pokoknya. Dan semoga aja Viners juga yang mendengarkan mendapatkan insight baru juga mengenai tentang Bell's palsy ini. Sekali lagi terima kasih dok atas waktunya. Ketemu lagi mungkin di lain waktu nanti.